Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Rahayu, Salam Kebajikan. Ketemu lagi dengan Combre Makrifat. Kesempatan ini masih di edisi Natal dan Tahun Baru. Di sini kita akan coba membahas tentang Isa sebagai seorang rasul yang termaktub di dalam surat An-Nisa ayat 171. Jadi sebenarnya Isa itu juga statusnya sama dengan Rasulullah Muhammad SAW. Yang keduanya adalah sama-sama sebagai tali penyambung, sebagai tali wasilah. Nah, karenanya Isa pada masa itu ia dianggap sebagai anak Tuhan karena untuk menghubungi Allah itu selalu lewat utusannya. Nah, sedangkan setelah kerasulan Muhammad SAW, tali wasilah itu bersambung atau berpindah dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad dan seterusnya dan seterusnya. Jadi rasul itu ya sebagai itu tadi sebagai transmitter, sebagai relay, sebagai penghubung, sebagai channel, sebagai link. Nah, pada masa Isa, link carrier itu dipegang oleh beliau Nabi Isa. Kemudian turun lagi pada masa Nabi Muhammad, link carrier itu dipegang oleh Nabi Muhammad. Dan kemudian seterusnya hingga saat ini link carrier itu selalu estafet sampai sekarang. Hanya saja sekarang sebutannya tidak lagi rasul, tidak lagi nabi seperti zaman-zaman dulu, tetapi berubah menjadi al ulama warasatul anbiya, atau bisa juga biasa dikenal juga dengan waliyam mursyida atau ulil amri minkum, yang statusnya itu sama dengan kedudukan Rasulullah Muhammad, sama dengan kedudukan Rasulullah Isa, sama dengan kedudukan Rasulullah Musa dan lain sebagainya. Jadi semoga dengan pemahaman ini bahwa keduanya antara Nabi Muhammad dan juga Rasulullah Isa itu adalah sama-sama penyambung, sama-sama wakil Tuhan di dunia. Ya memang lewatnya, kalau kita mau terhubung dengan Tuhan ya memang lewat Nabi Isa pada masa itu, dan juga pada masa Nabi Muhammad untuk terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga lewat Nabi Muhammad. Jadi tidak ada pertentangan sebenarnya. Makanya tidak salah ketika saudara-saudara kita umat Nasrani mengatakan bahwa Isa itu anak Allah, karena memang lewatnya itu untuk berhubungan dengan Tuhan itu lewat Nabi Isa, tidak bisa secara langsung. Dan juga pada zaman Nabi Muhammad pun sama, semuanya lewat Nabi Muhammad. Karena kita tahu kita tahu tentang syariat-syariat agama yang sekarang ini kita jalani itu kan dari Nabi Muhammad, tidak terus dari Allah langsung, itu kan enggak. Hanya saja kita itu sok-sok sulit mengakui, karena menganggap bahwa seorang rasul itu manusia, kemudian kita juga manusia, kemudian kita merasa gengsi lah kalau misalnya kita mau menyembah Tuhan kok harus melewati manusia tersebut. Nah, itu juga yang dilakukan oleh iblis pada zaman dulu, ketika iblis dan malaikat itu disuruh untuk bersujud kepada
Adam. Nah, mengapa kok para malaikat itu diminta untuk bersujud kepada Adam? Karena pembawa channel wasilah pada waktu itu adalah Adam. Jadi untuk terhubung dengan Allah itu juga lewat Nabi Adam pada masa itu. Pada masa kerasulan itu dipegang oleh Nabi Adam. Jadi sama lah, pokoknya sistem agama samawi itu selalu sama, tidak ada yang berbeda mulai zaman Adam sampai saat ini. Selalu lewat wasilah, selalu lewat rasul. Karena tidak mungkin manusia bisa terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita bayangkan saja tidak bisa. Kita angan-angan tidak boleh. Kemudian harus bagaimana untuk menghubungi sesuatu yang bahkan terbayang saja tidak bisa. Karenanya marilah kita sama-sama belajar, kita sama-sama mencari, bagi yang belum ketemu ya, mencari channel wasilah itu yang menggantikan Nabi Isa, yang menggantikan Sri Krishna, yang menggantikan Rasulullah Muhammad. Karena tiap zaman itu harus selalu ada penghubung untuk yang menyampaikan lah ya, penghubung antara manusia dengan Tuhan itu harus selalu ada. Karena tanpa itu kita sama sekali tidak akan bisa menghubungi atau terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akhirnya mohon maaf apabila mungkin banyak kesalahan lah dalam saya menyampaikan ini, karena itu memang keterbatasan saya sebagai manusia biasa. Dan juga saya ucapkan selamat Natal dan Tahun Baru bagi saudara-saudara kita umat Nasrani. Semoga Natal tahun ini dan Tahun Baru 2025 akan memberikan kedamaian, memberi kebahagiaan kepada kita, sehingga nantinya Indonesia ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.